Anak-anak berkebutuhan khusus tidak harus menjalani pendidikan di sekolah luar biasa. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terdapat Madrasah Ibtidayah atau sekolah setara sekolah dasar yang membuka kelas belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat kursi lebih asik menambah. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Fitria Zarifah Yasmin, biasa dipanggil Yasmin, dengan NIM 231114013. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep dari pendidikan inklusi. Konsep dari pendidikan inklusi ini adalah mengakui bahwa setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai yang pertama, apa itu pendidikan inklusi, yang kedua, falsafah pendidikan inklusi, yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan inklusi, yang keempat, implementasi pendidikan inklusi, dan yang kelima, mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem ini sudah benar-benar inklusi dan efektif untuk semua siswa. Pendidikan inklusi adalah sistem dalam pendidikan yang memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, mendapatkan kesempatan belajar bersama-sama di lingkungan kelas yang sama. Konsep ini menekankan bahwa setiap anak, terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, emosional, atau sosial, berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setara. Pendidikan inklusi ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi, memastikan aksesibilitas, dan mempromosikan partisipasi penuh siswa dalam sistem pendidikan reguler. Kemudian ada falsafah pendidikan inklusi yang terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, pendidikan untuk semua. Artinya, setiap anak berhak mendapatkan dan mengakses fasilitas pendidikan yang layak. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan. Artinya, setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Yang ketiga, belajar hidup bersama-sama dan bersosialisasi. Artinya, setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Kemudian yang terakhir ada integrasi pada lingkungan. Artinya, setiap anak berhak untuk menyatu dengan lingkungan dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Lalu ada prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama, non-diskriminasi. Artinya, setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan dari latar belakang, kemampuan, atau disabilitas. Lingkungan sekolah harus inklusif dan menghormati keberagaman. Yang kedua, ada aksesibilitas. Artinya, sekolah dan lingkungan belajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua siswa. Yang ketiga, partisipasi penuh. Artinya, semua siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan akademis maupun non-akademis. Yang keempat, kesetaraan dalam pendidikan. Artinya, semua siswa harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, pendekatan berbasis kemampuan siswa. Artinya, fokus utama dari pendidikan inklusi ini adalah mengembangkan potensi dari setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keenam, kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Artinya, pendidikan inklusi menuntut adanya kolaborasi antara guru, orang tua, siswa, staf pendukung, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Dan yang terakhir, penghargaan terhadap keberagaman. Artinya, perbedaan yang ada di antara setiap siswa tidak dilihat sebagai hambatan, tetapi dilihat sebagai bagian dari kekayaan dalam lingkungan belajar. Keberagaman ini dilihat sebagai sumber kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar untuk semua siswa. Pendidikan inklusi ini menekankan pentingnya menerima setiap siswa dengan segala kekuatan dan tantangannya, serta menekankan pentingnya peran sekolah dalam menjadi tempat untuk perkembangan semua siswa secara maksimal. Lalu ada implementasi pendidikan inklusi. Implementasi pendidikan inklusi dalam sistem pembelajaran melibatkan adaptasi dan penyesuaian strategi pembelajaran untuk memastikan bahwa semua siswa termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Pembelajaran inklusi ini berfokus pada keterlibatan penuh siswa dalam kelas reguler, sambil memastikan bahwa kebutuhan individual mereka dapat dipenuhi melalui pendekatan yang fleksibel. Implementasi pembelajaran inklusi harus dirancang melalui pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan kolaboratif, dengan berfokus pada pemenuhan kebutuhan individual siswa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kelas reguler. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem ini sudah benar-benar inklusi dan efektif untuk semua siswa. Yang pertama, penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui kurikulum diferensiasi. Artinya, kurikulum ini harus disesuaikan agar fleksibel untuk semua siswa. Diferensiasi ini mencangkup modifikasi konten, proses, penilaian, dan lingkungan belajar yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Konten yang dimaksud di sini adalah menyederhanakan materi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau memberikan materi yang lebih mendalam untuk siswa yang lebih mampu. Lalu, proses yang dimaksud di sini adalah menyediakan berbagai cara belajar seperti diskusi, kelompok kecil, penggunaan multimedia, atau penyediaan bahan belajar yang dapat diakses dengan teknologi bantuan. Lalu, untuk penilaian adalah evaluasi kinerja siswa tidak harus seragam, melainkan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Selain menggunakan kurikulum diferensiasi, bisa melalui pendekatan pembelajaran multisensori, artinya menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan lebih dari satu indera, misalnya visualisasi, manipulasi objek, atau penggunaan suara untuk membantu siswa memahami materi lebih baik. Yang kedua, melalui strategi pengajaran kolaboratif. Ini bisa dilakukan melalui tim teaching, yaitu guru reguler dan guru pendukung khusus dapat bekerja sama dalam satu kelas untuk mengajar semua siswa. Pembagian peran antara keduanya dapat membantu memberikan dukungan dan perhatian yang lebih spesifik kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Lalu, bisa melalui pembelajaran teman sebaya, artinya memanfaatkan bantuan dari teman sebaya yang lebih mampu untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, bisa melalui rencana pembelajaran individual atau RPI. Bagi siswa dengan kebutuhan khusus, guru dapat merancang RPI yang mencangkup tujuan pembelajaran individual, metode pengajaran yang sesuai, dan alat bantu yang diperlukan. RPI ini memastikan bahwa pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan siswa tersebut.
Tujuan yang dapat dicapai dalam RPI ini adalah tujuan belajar disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Ini memungkinkan bahwa semua siswa dengan kebutuhan khusus dapat mencapai keberhasilan mereka sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Yang keempat, bisa melalui penggunaan teknologi bantu, yaitu yang biasanya menggunakan teknologi asistif, di mana penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak pembaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan, aplikasi yang mendukung siswa dengan gangguan menulis, atau alat komunikasi yang berbasis gambar untuk siswa dengan gangguan berbicara. Lalu, dengan pembelajaran digital melalui e-learning dan perangkat lunak, pembelajaran dapat disesuaikan untuk memberikan fleksibilitas pembelajaran bagi siswa dengan berbagai kebutuhan. Ini memungkinkan siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar yang nyaman bagi mereka. Yang kelima, melalui inklusivitas dalam penilaian yang terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, penilaian berbasis kemampuan, yaitu guru harus memperhatikan setiap perkembangan dan kemampuan dari individu setiap siswa. Penilaian ini tidak dilakukan berdasarkan standar umum yang sama untuk semua, tetapi dilakukan berdasarkan pencapaian relatif terhadap potensi dari masing-masing siswa. Yang kedua, melalui penilaian formatif dan umpan balik. Penilaian formatif ini diberikan secara berkala untuk terus memantau perkembangan siswa secara real time, diikuti dengan pemberian umpan balik secara konstruktif. Penilaian ini dapat membantu siswa mengetahui area mana yang harus mereka perbaiki dan guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran yang sesuai. Yang keenam, lingkungan belajar yang mendukung, yang terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, kelas yang aksesibel. Artinya, lingkungan kelas harus dirancang agar mendukung siswa dengan berbagai kebutuhan. Ini mencakup pengaturan tempat duduk yang memungkinkan interaksi sosial, ruang kelas yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas fisik, serta pencahayaan dan akustik yang sesuai. Yang kedua, bisa melalui pendekatan Universal Design of Learning atau UDL, yaitu pendekatan untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa sejak awal, bukan hanya melalui modifikasi setelah fakta. Universal Design of Learning mencangkup fleksibilitas dalam cara siswa mengakses informasi, mengekspresikan apa yang mereka ketahui, dan berpartisipasi di dalam kelas. Yang ketujuh, dukungan sosial dan emosional yang bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, pembinaan keterampilan sosial, yaitu siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan pembinaan secara khusus dalam keterampilan sosial. Pembelajaran inklusi harus menciptakan suasana di mana siswa merasa aman dan diterima, dengan dukungan terhadap pengembangan interaksi sosial dan kerjasama. Yang kedua, program pengembangan emosional, yaitu guru juga harus memperhatikan kesejahteraan emosional siswa dengan memberikan dukungan saat mereka mengalami kesulitan belajar seperti kecemasan, kurangnya rasa percaya diri, atau perasaan terisolasi. Yang kedelapan, kolaborasi dengan tenaga pendukung. Di sini, guru dapat bekerja sama dengan tenaga pendukung seperti terapis, psikolog, atau konselor untuk memberikan layanan tambahan kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Pendekatan multidisiplin ini penting untuk memenuhi kebutuhan akademis, sosial, dan emosional siswa secara menyeluruh. Yang kedua, melalui pendampingan siswa. Artinya, beberapa siswa mungkin memerlukan pendampingan pribadi yang membantu mereka dalam tugas-tugas sehari-hari di sekolah, baik dalam aspek akademik maupun fisik. Yang kesembilan, melalui
peningkatan kesadaran inklusivitas dalam kelas yang bisa dilakukan melalui dua hal, yaitu yang pertama, pengembangan sikap positif siswa lain. Artinya, guru harus membina budaya penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Diskusi kelas tentang keberagaman, kegiatan yang mendorong kerjasama, dan upaya untuk menghilangkan stigma atau diskriminasi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang kedua, melalui pengelolaan kelas yang adil. Artinya, guru harus memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran, dengan menghindari tindakan yang membuat siswa merasa terasingkan atau diabaikan. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai kultur inklusi. Untuk membangun kultur inklusi di sekolah reguler, membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh komunitas yang ada di sekolah, seperti guru, siswa, staf, dan orang tua. Kultur inklusi ini tidak hanya mencakup siswa dengan kebutuhan khusus saja, tetapi juga memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang, disabilitas, kemampuan, atau kondisi sosial ekonomi mereka dapat belajar dan berkembang bersama-sama. Selanjutnya, ada tantangan dan hambatan dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, kurangnya kesadaran. Artinya, masyarakat masih kurang memahami konsep dan pentingnya pendidikan inklusi. Yang kedua, sumber daya yang terbatas. Artinya, kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik yang terlatih untuk membantu anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, stigma dan diskriminasi. Artinya, adanya stigma negatif tentang anak berkebutuhan khusus sampai sekarang ini hal tersebut menjadi kendala. Selanjutnya, ada kunci sukses pendidikan inklusi. Yang pertama, menciptakan iklim atau atmosfer yang ramah untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, memahami peta kebutuhan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan melakukan asesmen. Yang ketiga, merancang kurikulum pembelajaran secara fleksibel atau akomodatif. Yang keempat, menyiapkan sumber daya yang mendukung. Yang kelima, membagi tugas dan peran didik di dalam kelas. Dan yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Untuk menciptakan lingkungan yang inklusi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang inklusi. Hal ini bisa dilakukan melalui edukasi tentang inklusi dan pendidikan anti-diskriminasi. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang mendukung inklusi bisa dilakukan dengan komitmen kepemimpinan sekolah dan pendekatan inklusif dalam kebijakan. Yang ketiga, yaitu pengembangan lingkungan belajar yang aksesibel dan aman, yaitu dengan infrastruktur yang ramah untuk semua peserta didik dan menciptakan lingkungan yang bebas bullying. Yang keempat, membangun interaksi sosial yang positif. Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan program peer support atau dukungan teman sebaya dan kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif. Yang kelima, keterlibatan orang tua dan komunitas. Hal ini bisa dilakukan melalui kemitraan dengan orang tua dan kolaborasi dengan organisasi komunitas. Dan yang keenam, menciptakan budaya penghargaan terhadap perbedaan yang ada di antara semua siswa. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi tentang pendidikan inklusi. Jadi, pendidikan inklusi ini bukan hanya tentang menempatkan siswa-siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler. Ini adalah tentang merancang lingkungan belajar yang mendukung semua individu untuk dapat berkembang secara optimal. Dengan inklusi, kita tidak hanya mengubah sistem pendidikan, tetapi kita juga mengubah cara pandang kita mengenai perbedaan.
Melalui pendidikan inklusi, kita tidak hanya membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi kita juga memberikan pengalaman belajar kepada semua siswa. Inklusi mengajarkan kita mengenai menghargai keberagaman, berkolaborasi, dan menjadi warga negara yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita dukung dan terlibat dalam pendidikan inklusi agar setiap anak tanpa terkecuali dapat merasakan manfaat dari pendidikan yang berkualitas dan penuh keberagaman. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan inklusi yang ramah dan penuh kesempatan untuk semua orang. Demikian penjelasan saya mengenai pendidikan inklusi. Terima kasih.